Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini kita akan kembali lagi berdiskusi tentang analisis strategi pengembangan produk PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Firda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak, kita bisa berdiskusi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mbak mulai. Aduh, saya nyontok pending di sit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, bisa dimulai. Oke, kita mulai saja. Menurut teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang PT Indofood Makmur Tbk sendiri? Menurut saya, PT Indofood Sukses Makmur adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam industri yang pengolahan makanannya itu rata-rata itu mie seperti Indomie, Sarimi, atau mie cup gitu. Seperti itu kurang lebih. Iya, saya sependapat dengan Mas Adit. Jika PT Indomarko Sukses itu berjalan di bidang mie ya Mbak, yang mie itu kita tahu mie instan itu sudah menjadi panganan pokok masyarakat Indonesia karena ya memang enak aja dicampurkan sebagai makanan langsung atau mungkin yang anak kos dimakan bersama nasi seperti itu. Jadi saya sependapat seperti itu. Menurut pendapat saya, berdasarkan sumber dari Google, PT Indofood Sukses Makmur Tbk itu, atau yang lebih dikenal dengan nama Indofood, merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Jadi perusahaan itu tuh didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim. Dengan nama awalnya itu bukan Indofood tapi PT Panganjaya Intikusumo yang pada tanggal 5 Februari 94 diubah namanya jadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini tuh mengekspor bahan-bahan makanan dari Indonesia ke mancanegara. Terus juga produk yang terkenal banget tuh dengan mie instannya ya. Mie instan Indofood ini udah masuk 10 top global di dunia. PT Indofood yang bergerak dari tahun 1990 bergerak dalam bidang makanan, olahan, bumbu, serta minyak yang seperti kita sudah sering jumpai. Ada makanan siap saji seperti mie Indomie dan saus sambal Indofood, atau yang sering banget kita tahu itu adalah makanan olahan, makanan instan berupa mie instan, mie Indomie. Menurut saya PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman yang berdiri sejak tahun 1990-an. Kalau menurut saya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini diambil dari sumber Google sih ya. Jadi mereka bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Oh iya Mas, Mbak, Indofood kan udah berdiri sejak lama nih. Kira-kira produk utamanya itu yang diproduksi itu apa sih ya? Yang saya ketahui itu ada Indomie, pastinya kita udah nggak asing lagi. Terus Sarimi, Super Mie, ada Cup Noodles juga, ada Pop Mie, Intemie, dan Sakura.
Indofood sendiri selain bergerak di yang udah kita tahu itu produknya besar di mie instan, Sarimi dan kawan-kawan yang udah disebutkan teman-teman tadi, setauku mereka juga bergerak di bidang-bidang yang lain, Mbak. Ada beberapa produk yang juga dikeluarkan dari Indofood. Nah, itu minuman, ada juga makanan pun juga makanan berat, bumbu-bumbu juga ada yang dari Indofood, bumbu racik dan sebagainya seperti itu. Tapi yang lebih kita kenal di Indominya atau mie instan. Tauku itu yang pertama mie, terus ada es krim, biskuit, tepung terigu, sirup, minyak goreng, dan lain sebagainya. Indomie itu sendiri kan sudah sangat melekat pada masyarakat Indonesia. Pasti ada faktor yang menyebabkan bagaimana brand Indomie itu bisa sangat terkenal di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Bisa disebutkan nggak teman-teman, apa saja faktor yang menyebabkan Indomie itu bisa sampai dicintai oleh banyak orang? Menurut saya kalau Indomie banyak diminati itu karena Indomie sendiri itu banyak varian rasanya, terus mudah didapatkan, harganya murah, serta buat masak itu gampang gitu, nggak terlalu ribet. Juga kalau mau dibikin makanan lain atau topping lain itu bisa. Jadi itu yang membuat Indomie sangat terkenal di Indonesia, dan khususnya bagi para pelajar yang hidup di kosan. Mungkin yang udah jelas banget ya. Yang pertama itu karena rasanya yang enak dan sesuai dengan lidah orang Indonesia. Jadi Indomie itu bukan hanya strategi marketingnya saja yang membuat Indomie bisa raja mie instan di pasaran. Rata-rata rasa yang ditawarkan oleh Indomie itu memiliki rasa yang enak dan gurih. Selain itu rasa pedasnya juga masih enak untuk dinikmati meskipun namanya itu ekstra pedas. Terus juga untuk segi mie instannya bisa dibilang cukup khas, sehingga tak heran sih bila Indomie digemari banyak kalangan. Terus yang kedua mungkin cita rasanya itu berdasarkan wilayah. Jadi Indomie itu mengeluarkan seri-seri Indomie yang terbaru itu variasinya itu menyesuaikan wilayah-wilayah yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Jadi menyesuaikan lidah mereka gitu. Untuk Indomie sendiri, bagaimana Indomie bisa terkenal sampai penjuru dunia itu ada beberapa faktor, diantaranya yaitu kepemilikan cita rasa yang sudah melekat di Indomie tersebut sendiri, terus harganya yang terjangkau, praktis, dan banyaknya varian rasa yang membuat para pelanggan atau konsumen itu menjadi tertarik. Harga yang murah, kualitas yang maksimal, praktis dan efisien, efektif lah bagi masyarakat itu sendiri. Kalau menurut saya untuk Indomie dari harga yang bisa dibilang relatif murah, terus tidak lupa juga rasanya yang enak. Selain itu karena Indomie juga sudah ada sejak lama lah. Dia berdiri sejak 9 September 1970 dan dipasarkan pada tahun 1972, dan bisa dibilang benar-benar lama. Iya, kita sudah tahu bahwa produk Indomie itu sudah sangat terkenal di semua lapisan masyarakat. Ini tidak terlepas dari strategi yang dilakukan oleh PT Indofood sendiri untuk memperluas dan memperkuat branding dari produk tersebut. Menurut teman-teman, apa sih yang bikin PT Indofood itu berkembang produknya dan semakin memperkuat branding itu sendiri?
Mungkin dari sisi harganya Mbak, karena Indomie itu tergolong lebih murah dibandingkan dengan mie instan dari negara lain. Mungkin di negara lain nggak boleh ya kalau misalkan satu bungkus itu harganya 2.000, tapi di Indonesia kan mie instan rata-rata 2.000, 2.500, 3.000. Harganya yang relatif ekonomis. Jadi langkah awal Indofood membangun brand Indomie di pasar global itu dengan cara dilakukannya penetrasi dan pemenuhan ketersediaan produk. Untuk memenuhi ketersediaan produk tersebut, Indomie membentuk suatu direktorat ekspor dengan tugas utamanya itu mengembangkan ekspor Indomie ke berbagai negara. Tim ini itu katanya aktif mempelajari semua izin impor di setiap negara. Jadi tim ini itu melakukan riset pasar terhadap negara-negara mana yang banyak penduduk Indonesianya, seperti banyaknya TKI di negara lain atau pelajar-pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di sana gitu. Jadi Indomie melakukan riset pasar. Kemudian setelah itu Indomie menanamkan modalnya di negara itu atau membangun pabriknya di situ, berproduksi di situ. Nah, jadi itu awalnya kalau dari pelajar Indonesia, Indomie itu dibawa oleh pelajar-pelajar Indonesia ke negara-negara tetangga seperti Korea, Jepang, seperti itu. Jadi Indomie membangun pabriknya di sana dan beroperasi di sana. Dan alhamdulillah di sana juga bisa booming ya, Indomie bisa terkenal dan banyak digemari masyarakat karena Indomie kan produknya itu menyesuaikan lidah-lidah masyarakat sana. Jadi bukan hanya yang original dari Indonesia, tapi ada juga beberapa produk Indomie yang rasanya itu menyesuaikan negara-negara tempat produksi Indomie tersebut gitu. Menurut saya betul seperti yang dikatakan teman-teman, juga perusahaan tersebut tidak hanya di Indonesia, perusahaan tersebut membuka cabang di negara seperti Malaysia, Arab Saudi, dan negara-negara lainnya. Karena Indonesia tahu bahwa mie ini sangat murah dan sangat enak serta penyajiannya yang sangat mudah. Jadi untuk di luar negeri harganya juga pasti lebih murah sih. Jadi banyak untuk menjadi sasaran orang-orang luar negeri gitu, karena harganya yang sangat murah. Selain karena cita rasanya yang sudah bisa dimiliki atau harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan sehingga bisa dikembangkan menjadi sedemikian rupa, semakin tinggi, semakin jaya. Selain itu ada beberapa faktor juga, adanya kerjasama antara pihak eksternal dan internalnya dari PT Indofood tersebut. Mereka bekerja sama, loyalitas, serta peningkatan ekspor ke berbagai negara yang bisa kita tiru juga dari strategi pemasaran yang dari PT Indofood. Selain konsisten juga kita harus meningkatkan pemasaran dalam produk, meningkatkan jangkauan, kualitas, dan kuantitas. Konsekuensi harus tetap dijalankan. Untuk mendapatkan produk Indomie sekarang sudah sangat mudah ya teman-teman.
kita bisa beli di warung dekat rumah kita. Nah, untuk menyalurkan distribusi dari PT Indofood itu sendiri, bagaimana prosesnya? Bisa dijelaskan teman-teman? Jadi proses pemasaran Indomie atau distribusi Indomie dari produsen ke konsumen itu ada 4 tahapan atau 4 proses. Yang pertama itu produsen menyalurkan ke wholesaler atau pedagang besar. Kemudian dari pedagang besar itu disalurkan ke retailer atau pedagang pengecer. Kemudian setelah dari retailer disalurkan lagi ke warung-warung yang warung-warung kecil gitu, atau mungkin toko-toko sembako. Lah baru dari situ langsung bisa ke tangan konsumen gitu. Saya juga sependapat dengan Mbak Erna. Kemudian saya juga sependapat dengan Mbak Erna aja deh. Untuk memasarkan produk dari PT Indofood itu pasti memiliki marketing agar produknya itu bisa diterima dan bisa berkembang pesat di masyarakat. Bisa dijelaskan nggak teman-teman? PT Indofood itu dalam marketingnya itu bagaimana? Setahu saya ya Mbak, ada agen middleman, terus pedagang nasional sama ekstensif. 3 itu Mbak. Mas, Mbak, saya mau tanya nih, kenapa sih Indomie itu sering banget ngadain acara-acara sosial gitu? Terus ada ngadain kompetisi-kompetisi untuk pelajar. Habis itu jadi sponsor acara-acara rakyat. Apakah itu sebuah strategi Indomie untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen? Kalau menurut saya sih itu kayak strategi pemasaran ya Mbak. Ya promosi gitu, iklan. Kita menuju ke bahasan yang terakhir tentang customer relationship. Kita tahu bahwa hubungan dalam usaha itu perlu, apalagi kepada konsumen. Nah, bagaimana sih PT Indofood itu mengatur strateginya agar produknya itu selalu diterima oleh masyarakat luas? Boleh kasih saran atau masukan teman-teman? Iya Mbak Firda, kayaknya untuk realitanya gitu ya, contoh nyatanya kayak yang tadi aku tanyain deh, yang Indomie tuh menjalin komunikasi yang baik gitu, menjalin sebuah hubungan yang baik dengan konsumennya itu dengan cara-cara seperti itu. Mungkin ada kayak teorinya kali ya, atau mungkin ada penjelasan lain. Bisa Mbak Fani atau Mbak Sofia menjelaskan gitu, atau Mbak Agres atau Mas, monggo. Firda, mungkin bisa dengan cara distribusi channel ya. Indomie bisa didistribusikan dalam jumlah besar melalui supermarket seperti Hero, Walmart, 7-Eleven, dan banyak supermarket. Terus juga bisa melalui partner bagi Indomie dalam proses go internasional adalah supermarket dan noodle shop. Juga bisa melalui Health Institute dan supply chain atau aktivitas konfigur yang dibutuhkan oleh Indomie untuk go internasional dalam supply aktivitas pabrik yang siap untuk dijalankan di negara-negara besar. Oke teman-teman, terima kasih untuk partisipasinya pada diskusi malam hari ini. Jadi kita bisa lebih tahu bagaimana PT Indofood itu memproduksi berbagai jenis makanan dan pemasarannya. Jadi menambah ilmu untuk kita semua. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.